Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, karena beberapa hari yang lalu Indonesia berhari jadi yang ke-76, untuk itu kita akan memulai dan mengawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Adik-adik dimohon untuk bangkit berdiri dan meletakkan tangan kanan di depan dada adik-adik. Kalau Kak Fania bilang halo hai hai, Kak Fania bilang hai halo hai. Oh iya bener. Nah, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik semua? Pasti sehat ya, di rumah sehat dan semangat untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Nah adik-adik, Kak Fania hari ini pakai baju merah putih nih. Nah, ada yang tahu gak ya kenapa? Karena kemarin tanggal 17 Agustus kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Nah, sebagai anak-anak Indonesia, kita juga harus mengingat jasa-jasa para pahlawan dan kita bisa mendoakan bangsa kita tercinta agar cepat pulih dari pandemi. Oke, apakah adik-adik sudah siap? Siapkan Alkitabnya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, mari duduk dengan sikap yang baik. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau nyanyikan sebuah pujian yang berjudul Allah Mana Seperti Allahku. Oke, dengan bangkit berdiri, dengan semangat kita mau pujikan lagu ini. Tuhan mana seperti Tuhanku.
kita memulai, mari kita bersatu dalam doa. Tutup tangan, tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas segala berkat-Mu. Terima kasih atas kesehatan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Terima kasih kami dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau boleh menjamah setiap kami, membimbing kami untuk dapat mendengarkan dan memahami firman-Mu pada hari ini. Tuhan, saat ini kamu beribadah, kiranya Tuhan yang membimbing setiap kami. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, tidak ada Allah seperti Allah kita, Allah yang berkuasa atas seluruh dunia dan atas hidup adik-adik juga. Nah, karena kasih Allah kepada kita mau belajar bersyukur, menjadi murid yang taat dan setia. Kita mau nyanyikan Tuhan Yesus, aku berjanji. Oke. Yuk, mari kita nyanyikan Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hati, telinga, dan pikiran kami untuk dapat memahami isi firman-Mu. Tuhan, semoga apa yang kami dengarkan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, pasti luar biasa dan penuh sukacita. Nah, pasti dong Kak Lia ya. Iya. Nah, saat ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari mana Kak Lia? Dari Keluaran pas. Kita keluaran. iya. Perjanjian apa ya coba? Kalian tahu nggak? Perjanjian lama dong. Oh iya. Kita mau sama-sama buka kitab Keluaran. Yuk dibuka semua kitabnya ya. Kita mau sama-sama baca nih. Wah, hari ini perikopnya apa ya? Dari Keluaran 32 ayat 1 sampai 20. Nah, kita akan Cukup panjang ya, sama-sama. Kak? Iya, nggak apa-apa. Kita akan sama-sama baca ya Kak Lia ya. Iya. Adik-adik boleh simak di rumah masing-masing atau juga boleh nih baca-baca sambil keluar suaranya juga boleh. Nanti Kak Arut dan Kak Lia akan bacakan bergantian ya.
Judul perikop pada hari ini adalah anak lembu emas. Ayat yang pertama, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Ayat 2. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka, dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari mukamu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu." Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, "Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya." Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis kepada kedua sisinya, bertulis belah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Tukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, "Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan." Tetapi jawab Musa, "Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan itulah yang kudengar." Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu,
Dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya minum oleh orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita anak-anak Tuhan yang bukan hanya membaca, bukan hanya merenungkan, tapi juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, adik-adik, kita udah sama-sama ya baca firman Tuhan. Yang dilakukan oleh bangsa Israel itu benar atau salah? Iya, ya salah ya itu ya. Karena ini Kak Ruth bacain ya. Dari Keluaran 20 ayat 2 berkata, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Allah sudah menyatakan dirinya bahwa dialah Allah satu-satunya dalam kehidupan bangsa Israel. Dan dia jugalah Allah satu-satunya dalam kehidupan kita semua. Loh, tapi Kak Ruth, di rumah itu nggak ada patung anak lembu emas. Aku juga nggak menyembah patung anak lembu emas, di rumah nggak punya. Iya, Kak Ruth juga di rumah juga nggak ada patung anak lembu emas. Tapi kalian ngapain ini? Oh, siapa yang di rumah kayak kalian nih? Yang dipakein kalian nih suka mainan HP, ya, ngegame, medsos, terus. Waduh. Nonton TV. Siapa yang di rumah suka nonton TV sampai lupa waktu, lupa makan, lupa belajar, lupa berdoa, lupa baca firman Tuhan? Wah, nah itu adalah berhala dalam kehidupan kita yang menjauhkan kita dari Allah. Betul sekali. Tapi kita bisa nggak ya Kak, bisa nggak main game, nggak bisa nonton TV? Maksudnya aku bisa nggak sih kalau bisa meluangkan waktu untuk rajin berdoa, baca Alkitab, nggak sering main game? Tapi bisa nggak ya? Ya pasti bisa. Karena apa? Yuk, Kita punya Tuhan yang sangat setia. Iya, Tuhan betul. penuh kasih. Tuhan itu sungguh baik untuk kita, yang selalu menolong kita di saat kita susah, kita sedih, tapi Tuhan selalu ada buat kita. Makanya kita rajin-rajin berdoa, baca Alkitab ya, supaya kita bisa minta pertolongan dari Tuhan untuk bisa bijak dalam menggunakan Dan handphone, nonton pasti TV. Tuhan akan memimpin kita, menolong kita untuk kita bisa dengan bijak mengatur waktu kita, sehingga kita ini nggak bolong-bolong nih doanya, nggak bolong-bolong nih baca firman-Nya ya, karena Tuhan pasti kangen dengar suara kita. Yuk, kalau gitu sekarang kita mau berdoa ya Kak Yan. Kak Lia yang akan memimpin dalam doa. Ya, mari. Kita berdoa bersama-sama ya. Buka tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah memberkati kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati firman yang barusan kami dengar, biarlah firman yang disampaikan bisa menjadi berkat maupun kekuatan kami. Ampuni kami apabila kami sering jauh dari Tuhan. Kami selalu lupa untuk berdoa, kami selalu lupa untuk membaca firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan selalu menolong kami, Tuhan yang akan selalu memimpin kami, supaya kami lebih bijak dalam kami mengatur waktu untuk terus berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita terus menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bye.
selesai sudah ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, kita mau belajar, Kak Fania juga mau terus belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Adik-adik juga taat sama papa mama di rumah ya. Semoga sehat selalu, sehat semuanya, tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, sampai jumpa di minggu depan di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.